Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Afriani, F1051181034, kelas 6A1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penjelasan soal hukum Hooke, tes diagnostik Fortier dengan PET simulation. Di sini saya membuat 3 buah soal, ada indikator soal, bentuk miskonsepsi, serta soal Fortier tesnya. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal nomor 1, indikator soal, siswa dapat mendeskripsikan hubungan dalam persamaan hukum Hooke F sama dengan min K delta X. Bentuk miskonsepsi, pertambahan panjang pegas tidak dipengaruhi oleh gaya yang diberikan pada pegas. Soal yang pertama, diberikan perlakuan kepada suatu pegas dengan nilai konstanta pegas 500 Newton per meter dan gaya yang sebesar 50 Newton. Jika konstanta pegas dan gayanya diturunkan sebesar 200 Newton per meter dan 10 Newton, apa yang akan terjadi dengan pertambahan panjangnya? A bertambah, B berkurang, C tetap. Tier 2-nya, apakah Anda yakin dengan pilihan jawaban Anda? Untuk menjawab soal ini, kita bisa mengisinya secara manual dan bisa dengan PET simulation. Sekarang saya ingin mengerjakan soal ini dengan PET simulation agar tidak terjadi miskonsepsi. Baiklah, kita buka Google atau Chrome. Kalian bisa membuka Google atau Chrome yang ada di perangkat HP kalian. Nah, di sini ini tampilan dari PET simulation untuk hukum Hooke. Kita aktifkan dulu gaya-gayanya dan nilainya. Kita lihat lagi soal. Diberikan perlakuan nilai konstanta yang pertama 500 dan gaya yang sebesar 50 Newton. Yang pertama 500 dengan gaya sebesar 50 Newton. Nah, di soal ditanyakan pertambahan panjangnya. Di sini pertambahan panjang menunjukkan 0,100 meter. Kemudian di soal diturunkan sebesar 200 Newton meter dan 10 Newton. Kita turunkan menjadi 200 konstanta pegasnya dengan gaya yang dikenakan sebesar 10 Newton. Nah, di sini terlihat bahwa pertambahan panjangnya berkurang menjadi 0,050 meter, sedangkan tadi pertambahan panjangnya 0,100 meter. Jadi, apa yang akan terjadi dengan pertambahan panjangnya? Pertambahan panjangnya, jawaban yang benar akan berkurang. Tier yang kedua, jika dia sudah melakukan percobaan dengan PET simulation, maka dia akan menjawab, apakah Anda yakin dengan pilihan jawaban Anda? Yakin. Kemudian, alasan tepat dari pilihan jawaban Anda. Kita kan memilih berkurang, jadi yang benar itu berkurang karena nilai pertambahan panjang akan berbanding lurus dengan konstanta pegas dan gaya yang diberikan. Ini sesuai dengan rumus hukum Hooke yang telah disampaikan di indikator tadi. Untuk jawaban yang B tetap karena nilai pertambahan panjang tidak dipengaruhi oleh besar perubahan gaya yang diberikan. Ini salah. Yang C bertambah karena nilai pertambahan panjang berbanding terbalik dengan nilai konstanta pegas yang diberikan. Jawaban yang C juga salah. Kemudian, apakah Anda yakin dengan pilihan Anda? Yakin. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut soal nomor 2. Indikator soalnya, siswa dapat membedakan susunan pegas seri dan susunan pegas paralel berdasarkan pertambahan panjangnya.
bentuk miskonsepsi nilai pertambahan panjang yang dihasilkan antara sistem pada susunan seri dan sistem pegas susunan paralel sama, hanya susunan saja yang membedakan. Kemudian kita lihat bentuk soalnya. Soal yang pertama di sini, soal yang nomor 2, di sini diberikan dua gambar sebuah sistem pegas disusun secara seri dan paralel. Untuk pegas yang berwarna ungu 400 Nm dan pegas yang berwarna kuning 300 Nm dan gaya masing-masing sebesar 50 Newton. Bagaimana pertambahan panjangnya? A. Yang A, pertambahan panjang pegas susunan seri sama dengan susunan pegas paralel. Yang B, pertambahan panjang pegas seri lebih besar dari susunan pegas paralel. Yang C, pertambahan panjang pegas paralel lebih besar dari susunan pegas seri. Yang tier 2, apakah Anda yakin dengan pilihan jawaban Anda? Kemudian alasan tepat dari pilihan jawaban Anda. Yang A, pertambahan panjang pegas susunan seri sama dengan susunan pegas paralel karena konstanta pegas yang diberikan nilainya sama. Yang B, pertambahan panjang pegas seri lebih besar dari susunan pegas paralel karena pertambahan panjang pegas paralel sama dengan panjang masing-masing pegas, sedangkan pertambahan panjang pegas seri lebih besar 2 kali. Yang C, pertambahan panjang pegas paralel lebih besar dari susunan pegas seri karena pertambahan panjang pegas paralel lebih besar dari panjang masing-masing pegas, sedangkan pertambahan panjang pegas seri lebih kecil. Tier 4-nya, apakah Anda yakin dengan pilihan jawaban Anda? Nah, untuk mengisi soal ini kita juga bisa menggunakan pet simulation untuk simulasi virtualnya agar tidak mengalami miskonsepsi. Ya, di sini ada pilihan pengantar sistem energi. Kita pilih yang sistem. Nah, ini merupakan sistem pegas bentuk ini merupakan tampilan pegas yang disusun secara seri. Kemudian ini tampilan pegas yang disusun secara paralel. Untuk membuktikan dan menjawab soal, kita aktifkan dulu gaya-gayanya, perpindahannya. Kemudian pegas atas yang berwarna ungu nilainya 400 Newton, yang berwarna kuning 300 Newton. Warna ungu 400, ini 300. Dengan gaya yang dikenakan sebesar 50 Newton. Nah, diketahui nilai pertambahan panjangnya sebesar 0,071 meter. Nah, setelah itu kita lihat yang susunan seri. Kita atur lagi pegas yang berwarna ungu sebesar 400 Newton. Untuk pegas yang berwarna ungu 300 Newton. Untuk pegas yang berwarna kuning 300 Newton per meter. Kemudian gaya yang diberikan itu sama sebesar 50 Newton. Nah, hasilnya 0,292 meter. Di sini dari soal menanyakan bagaimana pertambahan panjangnya. Jadi membandingkan pertambahan panjang pegas seri dan pertambahan panjang pegas paralel dengan nilai konstanta sama. Nah, untuk yang paralel nilainya 0,071 meter,
sedangkan yang seri 0,292 meter. Artinya jawaban yang benar, pertambahan panjang pegas seri lebih besar dari susunan pegas paralel. Apakah Anda yakin dengan pilihan jawaban Anda? Kalau kita sudah melakukan simulasi, pasti kita akan memilih jawaban yang yakin. Kemudian, alasan tepat dari pilihan jawaban Anda, pertambahan panjang pegas susunan seri sama. Ini salah, karena susunan seri akan lebih besar. Pertambahan panjang pegas seri lebih besar. Nah, ini pertambahan panjang pegas seri lebih besar dari susunan pegas paralel karena pertambahan panjang pegas paralel sama dengan panjang masing-masing pegas, sedangkan pertambahan panjang seri lebih besar 2 kali. Nah, untuk ini lebih besar 2 kali, sedangkan ini sama dengan panjang pegas masing-masing. Yang C salah karena pertambahan panjang pegas paralel lebih besar dari susunan pegas seri karena pertambahan panjangnya pegas paralel lebih besar dengan panjang masing-masing pegas, sedangkan pertambahan panjang pegas seri lebih kecil. Yang jawaban C yang salah, yang benar itu yang B. Kemudian, apakah Anda yakin dengan pilihan jawaban Anda? Jawabannya yakin. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 3. Indikator soalnya, siswa dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi nilai energi potensial pegas. Kemudian bentuk miskonsepsinya, nilai energi potensial pegas akan bernilai sama jika konstanta pegas yang digunakan bernilai tetap. Bentuk soalnya, Adi melakukan percobaan dengan nilai konstanta pegas 200 Newton per meter dan gaya sebesar 82 Newton dan perpindahan sebesar 0,4 meter. Jika perpindahannya dinaikkan menjadi 1 meter, bagaimana dengan energi potensialnya? A bertambah, B berkurang, C tetap. Tier 2-nya, apakah Anda yakin dengan pilihan jawaban Anda? Tier 3, alasan tepat dari pilihan jawaban Anda. A bertambah karena semakin besar nilai perpindahan maka energi potensial akan semakin besar. B berkurang karena energi potensial tidak dipengaruhi besar perpindahan. C tetap karena energi potensial hanya bergantung pada nilai konstanta pegas. Yang tier 4, apakah Anda yakin dengan pilihan jawaban Anda? A yakin, B tidak. Nah, untuk menjawab soal nomor 3 kita juga bisa menggunakan page simulation. Untuk soal yang pertama tadi kan menggunakan ini pengantar, yang kedua sistem, dan yang ketiga menggunakan energi. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan perpindahannya, gaya yang diberikan, dan nilai. Di soal, nilai konstanta pegasnya sebesar 200 dan gaya 82 Newton per meter. 200 dengan gaya 82 Newton per meter. Perpindahannya 0,4. Nah, ini terlihat bahwa energi potensialnya menjadi 16,7 Joule. Kemudian di soal perpindahannya dinaikkan menjadi 1 meter. Perpindahannya dinaikkan menjadi 1 meter. Energi potensialnya pun berubah menjadi 1000 Joule. Nah, di sini terlihat bahwa bagaimana dengan energi potensialnya. Jika perpindahannya kita naikkan, maka energi potensial dan gaya yang diberikan juga akan meningkat.
artinya mengalami pertambahan. Jadi energi potensialnya akan bertambah. Apakah Anda yakin dengan pilihan jawaban Anda? Yakin karena sudah melakukan percobaan. Alasan yang tepat: bertambah karena semakin besar nilai perpindahannya, maka energi potensialnya akan semakin besar. Jadi nilai perpindahan ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya energi potensial, karena nilai perpindahan ini bisa juga sama nilainya dengan perubahan panjang pegas. Apakah Anda yakin dengan pilihan jawaban Anda? Yakin karena telah melakukan percobaan. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.